Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Febian Sela dengan NIM 3411191138 dan rekan saya. Saya Fabio Jevi dengan NIM 3411191147 dan juga rekan saya. Saya Rindu Tegar Senjawati dengan NIM 3411191159. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok ke-7 tentang algoritma perbaikan kualitas citra. Yang pertama, terdapat histogram equalization. Histogram ini merupakan mengubah nilai ketajaman citra sehingga penyebarannya menyeluruh. Perataan histogram ini diperoleh dengan langkah mengubah derajat keabuan piksel dengan derajat keabuan yang baru. Penerapannya adalah yang pertama, itu membaca gambar, lalu terdapat menampilkan gambar dan histogram, kemudian sesuaikan kontras dengan pemetaan histogram menggunakan fungsi histek, selanjutnya menampilkan gambar sesuai kontras dan histogram baru, lalu kurva transformasi plot untuk persamaan histogram, kemudian sesuaikan kontras dengan pemetaan histogram menggunakan fungsi histek, dan hasilnya ada di sebelah kanan untuk histogram equalization-nya. Kemudian ada histogram specification, di mana histogram ini merupakan kumpulan teknik transformasi citra yang bertujuan untuk menghasilkan citra dengan bentuk histogram tertentu. Untuk penerapannya, yang pertama, menghapus dulu data yang sebelumnya, lalu menginput gambarnya, kemudian memisahkan gambar dari channel warna, kemudian memisahkan gambar referensinya dari channel warna, lalu melakukan pre-processing, kemudian menginput histogram warnanya, lalu memasukkan histogram referensinya. Selanjutnya, terdapat histogram spesifikasi yang menggunakan referensi gambar. Kemudian terdapat plot histogram dan juga menampilkan image-nya. Selanjutnya ada plot untuk histogram spesifikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindu. Sini saya akan menjelaskan mengenai smoothing image. Image smoothing atau pelembutan citra bertujuan untuk menekan gangguan pada citra. Gangguan tersebut biasanya muncul sebagai akibat dari hasil penerokan yang tidak bagus atau akibat saluran transmisi. Nah, di sini yang pertama kita membaca gambar dengan menggunakan metode atau Gaussian inbreed, kemudian filter dengan Gaussian isotropik dengan menetapkan nilai saklar untuk sigma. Nah, ini nilai-nilainya, kemudian menampilkan gambar asli dan gambar yang sudah difilter dengan menggunakan IMShow dengan memanggil dari variabel i, memanggil gambar dari variabel i. Kemudian yang ini dari variabel ini yang tadi kita tetapkan nilai untuk sigmanya. Kemudian setelah itu menentukan vektor dua elemen sigma dengan filter anisotropik. Dan yang terakhir menampilkan gambar yang difilter dengan IMShow. Kemudian untuk selanjutnya ada image hardening atau operasi penajaman yang bertujuan untuk memperjelas tepi pada objek di dalam citra. Penajaman ini merupakan kebalikan dari pelembutan citra, karena ini menghilangkan bagian citra yang lembut. Untuk yang
Pertama, baca dan tampilkan gambar, sama menggunakan fungsi imprint dan imshow. Kemudian pertajam dengan memanfaatkan metode dari yang sudah disediakan oleh MATLAB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabio. Selanjutnya ada pseudo coloring. Pseudo coloring ini atau pewarnaan semu adalah proses pewarnaan tertentu pada nilai-nilai piksel suatu citra skala keabuan pada suatu citra berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya suatu warna tertentu untuk suatu interval derajat keabuan tertentu. Hal ini diperlukan karena mata manusia itu lebih mudah mengatasi citra yang multiwarna. Nah, pseudo color ini merubah nilai warna kepada nilai grayscale berdasarkan pada kriteria yang ditentukan. Istilah pseudo ini digunakan untuk membedakan proses pemberian nilai warna pada citra monokrom dari proses yang berhubungan dengan citra true color. Penggunaan utama pseudo color ini untuk memvisualisasi manusia dan interpretasi event grayscale dalam citra atau urutan citra. Nah, untuk melakukannya yaitu pertama itu kita membaca gambarnya. Lalu mengkonversi dari RGB ke grayscale dengan gray to RGB. Selanjutnya fungsi imtool ini untuk menampilkan gambar. Nah, cara convert ke grayscale-nya jika gambar RGB ini terletak pada di sini. Misalnya di sini terdapat fungsi yang grayscale sama dengan RGB to grayscale. Nah, untuk mengubah gambarnya. Nah, selanjutnya di sini mengubah gambar input menjadi format ganda. Nah, kita itu membangun saluran merah atau red, kemudian membangun saluran hijau atau green, dan membangun saluran biru atau blue. Lalu kita membuat gambar kosong dengan piksel hitam. Selanjutnya, kita mengkonversi format ganda ke dalam format integer, yang kemudian akan ditampilkan kembali menggunakan fungsi imtool. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang operasi geometrik, lalu ada image brightness, dan juga ada contrast stretching. Operasi translasi adalah memindahkan setiap elemen piksel citra input ke posisi baru pada citra output, di mana dimensi dari kedua citra, masukan maupun outputnya adalah sama. Posisi ini ditentukan dari nilai variabel translasi. Secara umum, operasi translasi melakukan perubahan dengan cara menambahkan koordinat awal dengan nilai variabel translasi. Di sini terdapat variabel yaitu TX dan TY dan memasukkan nilainya. Untuk TX adalah 25 dan TY adalah 40. TX ini untuk horizontal dan TY-nya untuk vertikal. Lalu dilakukan pengulangan dan hasilnya ada di gambar sebelah kanan. Jika ukuran citra output diset sama dengan citra input, maka bila terdapat posisi hasil yang berada di luar batas citra output, piksel tersebut tidak dipetakan. Untuk posisi citra outputnya tidak memiliki nilai piksel, nantinya bisa diset dengan 0 atau hitam. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi ini menggunakan metode deteksi tepi. Deteksi tepinya dilakukan melalui operasi konvolusi dengan operator selisih terpusat. Hasil dari segmentasi menggunakan metode deteksi tepi ada di sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flipping. Flipping ini adalah operasi pencerminan citra terhadap garis tertentu, di mana garis Y sama dengan MX tambah C, sehingga dapat ditentukan arah pencerminan terhadap garis tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metode yang sudah tersedia pada MATLAB, kemudian memanggil image pada A dan
di sini menginputkan nilai. Jika 2, maka hasilnya akan vertikal, pencerminannya akan vertikal. Kemudian jika nilai 2-nya diganti dengan 1, maka akan untuk yang 2 horizontal, sedangkan yang 1 vertikal. Namun jika ingin vertikal dan horizontal, maka ganti nilai 2-nya menjadi 3,2. Hasilnya maka akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada rotasi. Ini yaitu proses memutar posisi citra sesuai dengan besar sudut tertentu dari pusat citra atau titik yang ditentukan. Nah, untuk yang pertama ada rotasi kanan. Rotasi kanan ini sudut sebesar minus 45, sehingga tampilannya akan seperti pada gambar dengan memanfaatkan metode dari MATLAB. Kemudian untuk rotasi kiri, di sini rotasi kiri diatur sebesar 90 derajat, maka akan tampil seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kontras stretching, yaitu merupakan pengaturan jarak kontras antar warna agar beberapa warna lebih menonjol. Bisa diterapkan ke gambar yang grayscale ataupun RGB. Nah, di sini terdapat source code dari kontras stretching. Kami memanfaatkan metode ImageJust yang berada pada MATLAB-nya. Nah, dalam metode ini terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel A itu merupakan galeri gambarnya. Lalu yang kedua itu kernelnya, yaitu angka 0,5 dan 0,6, lalu ada 0,0 dan 1. Nah, angka ini pun dapat diubah sesuai keinginan kita yang akan membuat perubahan pada hasil di gambar yang sebelah kanannya. Selanjutnya ada scaling. Scaling ini tuh merupakan memperbesar citra ataupun memperkecil citra, zoom in ataupun zoom out. Nah, pada scaling ini terdapat 3 variabel. Untuk P-nya itu merupakan baris, I-nya itu merupakan kolom, dan D-nya itu karena ini termasuk ke 3 dimensi. Nah, di sini kami menggunakan 3 kali pengulangan. Yang pertama itu pada baris pertama hingga baris terakhir, pengulangan kedua itu dari kolom pertama hingga kolom terakhir, dan juga yang ketiga itu dari dimensi yang pertama hingga yang terakhir. Nah, kami di sini pada contoh kali ini kami menggunakan 2 kali pembesaran, sehingga pada perhitungannya itu di sini new itu merupakan hasil yang baru, image yang baru itu 2 dikali 2 dikali I, lalu J-nya juga dikali 2, tetapi untuk H-nya itu enggak, sehingga hasil akhirnya itu menjadi A, dan hasilnya dapat dilihat di yang gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada brightening, di mana brightening ini untuk mengatur kecerahan citra dengan menaikkan nilai-nilai intensitas warna pada citra baik keseluruhan atau sebagian. Ini bisa diterapkan ke grayscale atau RGB. Di sini terdapat subplot di mana nilai 2 untuk M, lalu 4 untuk N atau sebagai kolom, dan 6 sebagai area. Lalu terdapat fungsi IMShow di mana terdapat memasukkan nilai RGB image, lalu memasukkan nilai untuk brightening-nya yaitu 75. Dapat dilihat hasilnya di sebelah kanan untuk brightening. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.